Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua Bapak Ibu dapatkan rezeki yang berkah berlimpah, ya. 5 miliar per bulan. Suami istri taat dan setia, anaknya soleh dan soleha, Amin. sahabat di mana-mana, badan Amin. sehat prima luar biasa, wafatnya Amin. husnul khatimah, masuk surga Amin. bersama Rasulullah. Amin ya Oke, rabbal tepuk tangan alamin. dulu buat Bapak Ibu semua ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semuanya. Mohon izin saya live dari studio ya, karena hari ini ada 3 Zoom meeting ya untuk juga menyampaikan ilmu-ilmu magnet rezeki dan bagaimana cara bisa dapatkan rezeki berkah berlimpah dengan cara Allah. Jadi saya meminta izin kepada panitia ya kalau saya menyampaikannya melalui Zoom meeting ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kualitas dan kapasitas yang akan kita bahas ini insya Allah juga akan memberikan Bapak Ibu semua sebuah pandangan yang baru ya, pandangan yang baru, kemudian juga hal yang positif ya terhadap kekayaan dan keberkahan untuk Bapak Ibu semua ya. Perkenalkan, nama saya Nasrullah ya, saya adalah penulis buku Magnet Rezeki yang alhamdulillah per hari ini masuk nominasi di Rekor Muri sebagai buku bestseller terlama di Indonesia. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, semua tentunya terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana merintis jalan kaya dengan emas dan dinar ya. Nah, di sini saya juga sudah melihat ada 50 lokasi ya, Masya Allah ya, 50 lokasi di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua ya. Ada di pusat, kemudian di Medan, Ibu Hijrah dan Pak Heri, kemudian Martina di Malang ya, kemudian Banda Aceh, Pak Mu'alif ya, kemudian Bu Elvia, Pak Syafril, Bu Teta, dan di Pekanbaru ya, kemudian Pak Darso ya di Klaten ya bersama dengan jamaahnya, kemudian juga Umi Evi, kemudian Mojokerto dan seterusnya ya, banyak sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua ya, luar biasa. So Bapak Ibu, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi bagaimana kita bisa merintis jalan kaya melalui emas dan dinar. Boleh tanya nggak di sini, siapa yang mau kaya? Boleh angkat tangan ya. Waduh, alhamdulillah banyak ya mau kaya ya. Yang nggak ngangkat tangan kayaknya maunya husnul khotimah kayaknya nih. Oh sorry ya. Nah jadi insya Allah kita semua mau kaya. Pertanyaannya adalah melalui jalan apa nih gitu ya. Melalui jalan apa kita bisa mendapatkan kekayaan. Nah tentunya kita pengen dapat kekayaan yang barokah gitu ya. Kekayaan yang berlimpah tapi juga sesuai dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ya saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana caranya ya agar kita bisa mendapatkan kekayaan ya dengan emas dan dinar ya. Nah, nanti juga saya akan berbagi materi dengan Ustadz Abus dan Pak Rozi yang ada di Rawamangun ya, tentang bagaimana caranya untuk menjadi kaya dan dengan emas dan dinar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tadi kita sudah mau ya menjadi kaya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah menggunakan jalan apa? Hari ini kita mohon izin Bapak Ibu, karena kita hari ini adalah peluang bisnis emas, maka kita akan berbicara tentang bagaimana emas dan dinar itu bisa menjadi jalan kekayaan untuk Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang bertanya ya gitu ya, bagaimana bisa gitu kan hanya dengan menggunakan emas terus kemudian kita bisa kaya gitu ya. Tentunya kaya di sini adalah sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ya, ajaran Islam gitu ya. Kita juga nggak mau ya seperti orang barat ya yang kayanya tapi kaya tapi nggak masuk surga, kan nggak mau ya kan. Kita pengen kaya tapi masuk surga gitu ya. Jadi kita pengen kaya tapi masuk surga. Nah, kenapa kok emas bisa menjadi jalan kekayaan itu ya? Sebelum masuk ke emas dan dinar ya, kata-kata kaya ini juga banyak sekali
persepsi di tengah masyarakat, terutama kaum muslimin gitu ya. Apakah betul gitu ya kita tuh diperbolehkan untuk menjadi kaya? Faktanya ya, fakta adalah para sahabat-sahabat Nabi itu mereka kaya raya. 10 gitu ya yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang-orang yang kaya ya dan dermawan tentunya ya. Jadi 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu kaya raya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian juga kalau kita telisik lebih dalam gitu ya, berapa kekayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ternyata Umar bin Khattab itu memiliki kekayaan ya 69.000 atau 70.000 ladang pertanian. Kalau dihitung-hitung itu lebih kurangnya 11,2 triliun Bapak Ibu ya. Penghasilan per bulannya 233 miliar. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Itu saya dapatkan di buku Fikih Ekonomi Umar karangan Dr. Jaribah gitu ya. Jadi sangat valid sekali. Itu adalah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah. Jadi sangat-sangat valid datanya. Nah, artinya ya Nabi juga kaya tapi beliau memilih di akhir hidupnya ya untuk menemani orang-orang fakir miskin gitu ya. Kemudian para sahabatnya kaya gitu ya. Kemudian juga peradaban Islam itu kaya raya luar biasa. Nah, kan kita berpikir dan bertanya gitu ya, kenapa kok umat Islam sekarang ini ya jauh gitu ya dari data-data tersebut. Nah, bisa jadi karena sudah mulai ada atau tidak adanya emas dan dinar. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum itu saya mau masuk ke sebuah kisah nih Bapak Ibu, boleh ya? Saya mau bercerita tentang kisah Mawar nih gitu ya. Ini Mawar, Ibu Mawar bukan nama sebenarnya. Ketemu sama saya gitu ya. Pak Nas, saya minta waktu 2 menit gitu kan. Iya, ada apa Bu gitu kan. Kemudian akhirnya dia bercerita ya, Pak Nas saya tuh udah kerja Pak Nas 11 tahun gitu ya. Gaji saya 28 juta rupiah per bulan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Bekerja 11 tahun, gaji 28 juta per bulan, tapi belum punya rumah Bapak Ibu. Ya. Belum punya rumah, sisa uang itu hanya 1 juta di rekening. Waktu ketemu sama saya, dia cerita. Kemudian punya kendaraan operasional nilainya 120 juta rupiah. Ini bukan nama sebenarnya ya, Bu Mawar ini. Ya, terus kemudian dia bertanya kepada saya, Pak Nas saya salahnya di mana gitu. Ya, ya karena saya adalah konsultan bisnis juga merupakan penulis gitu, dan motivator. Akhirnya dia nanya ke saya kan, apa yang salah di saya Pak Nas? Ini menurut saya dia minta waktu 2 menit, tapi akhirnya saya kasih waktu 1 jam Bapak Ibu. Ya, saya akhirnya kasih waktu 1 jam. Saking takjubnya saya dengan data ini Bapak Ibu. Dan data ini ya, kalau orang yang punya kekayaan yang begitu banyak aja seperti ini gitu ya, yang gajinya segitu besar saja tidak mampu mengelola keuangan, itu apalagi yang gajinya UMR gitu ya. Jadi kalau yang 28 juta per bulan aja gitu ya, itu akhirnya nggak bisa kaya gitu ya. Terus bagaimana kabarnya yang 5 juta per bulan gitu, bagaimana kabarnya yang 7 juta per bulan. Terus kemudian kita mau dapatkan kekayaan itu gaji per bulannya berapa gitu. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, karena ini kita kelasnya adalah kelas ekonomi, saya udah langsung masuk di bicara-bicara tentang keuangan dan kekayaan ya. Nah, yang menarik adalah gitu ya, kok bisa gitu ya, dia sudah kerja 11 tahun tapi kemudian dia nggak punya tabungan sama sekali. Apa sebabnya? Tapi saya nggak mau bicara sebab, langsung obat aja deh gitu ya. Apa obatnya ya? Nah, kan kita akan bicara hari ini gitu ya tentang bagaimana obatnya itu ya. Obatnya adalah mengetahui definisi kaya. Ya, 1, mengetahui definisi kaya dan disiplin dalam merintis jalan kaya. Ya. Karena ternyata banyak orang yang nggak bisa mendefinisikan kaya itu apa sih gitu, ya. Jadi kalau ditanya sekarang nih Bapak Ibu gitu ya, kalau sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua, apa definisi kaya? Apakah kaya punya rumah, punya mobil, kendaraan yang luar biasa, hebat, mereknya bagus gitu ya, punya tas bermerek? Apakah itu kaya? Ternyata enggak, ya. Apakah orang yang punya gaji 28 juta rupiah itu yang tadi seperti Bu Mawar itu kaya? Ternyata enggak, gitu ya. Apakah orang yang punya gaji hanya 3 juta, 4 juta itu kaya? Bisa jadi. Orang yang punya gaji 3, 4 juta lebih kaya daripada orang yang punya gaji 28 juta. Ya. Nah, yuk sama-sama kita definisikan ulang gitu ya.
Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, apa bedanya kaya dan miskin atau tidak kaya, gitu ya? Di mana bedanya? Ya. Nah, ini karena saya nggak bisa interaksi, akhirnya yuk sama-sama kita lihat grafik dulu, yuk ya. Ini saya mau bicara tentang grafik. Nah, ini mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa dibawa pulang nih Bapak Ibu ya, untuk mendefinisikan kaya dan miskin, gitu ya, atau tidak kaya. Saya buat dengan grafik seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini grafik. Eh, ini grafik apa? Ini grafik income, ini grafik expense atau pemasukan dan pengeluaran, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini in adalah uang masuk, expense, income dan expense. Jadi yang di atas ini adalah uang masuk, di bawah adalah uang keluar. Sementara yang kanan kiri ini adalah liabilitas atau itu bahasa ininya lah, bahasa baratnya lah ya, atau kita sebutnya kalau bahasa Indonesia beban. Sementara yang di sebelah sini adalah aset atau harta. Nah, sekarang apa bedanya orang kaya dan orang yang nggak kaya? Kita lihat dari alur uangnya Bapak Ibu. Orang yang nggak kaya itu alur uangnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Saya sebutnya pakai bahasa ini ya, poor atau tidak kaya ya. Jadi mau dia penghasilannya 2 juta, pengeluarannya 2 juta, habis gitu Bapak Ibu. Ya, mau dia penghasilannya naik menjadi 5 juta, ternyata pengeluarannya sama 5 juta juga, gitu ya. Kemudian ada orang yang punya penghasilannya udah sampai yang tadi ya, Bu Mawar tadi, 28 juta. Tapi kemudian dia ya pengeluarannya juga 28 juta. Lah, ini bukan orang kaya namanya, ya. Orang kaya ya adalah orang yang nanti saya akan jelaskan yang mana orang kaya tuh di sisi apanya. Nah, jadi ini orang yang nggak kaya Bapak Ibu, ya, orang poor kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang Bapak Ibu mau nggak menjadi orang seperti ini? Ya, nggak mau ya. Jadi punya gaji 2 juta. Jadi kaya itu tidak dinilai dari seberapa banyaknya uang yang masuk, tapi dari seberapa banyak uang yang keluar. Silakan dicatat ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya bisa mencatat gitu ya. Nah, yang kedua adalah golongan orang yang kedua, warnanya kuning. Jadi uang masuk tapi dia membeli beban Bapak Ibu. Ya. Jadi ke bawah dia beli. Baru kemudian ya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai, ini saya hapus dulu yang ini ya. Ini disebut sebagai orang middle atau tengah-tengah ya, atau middle class. Nah, middle class ini kalau bahasa saya sok kaya. Sok kaya. Apa yang dia beli gitu ya? Ini saya bagi dua liabilitas ini. Contohnya, dia beli apa? Rumah, ya. Terus kemudian kongko-kongko, kafe-kafe, ya. Habis uangnya ke Starbucks. Bisa makan di warteg tapi dia maunya ke Starbucks. Jadi bisa disebut sebagai gaya. Ya. Kemudian kalau yang di sini ya mubazir. Sering nggak ibu-ibu ya datang ke ke mall gitu ya. Terus kemudian ngelihat ih barangnya lucu. Terus kemudian tiba-tiba main asal beli tuh. Pas nyampe rumah mikir, kenapa tadi beli ini ya? Pernah nggak ibu-ibu gitu ya? Coba kalau pernah ngangguk gitu loh, ya. Wah, pada ketawa tuh, ya. Iya, ih kok barangnya lucu gitu. Kemudian akhirnya dibeli. Kenapa? Ini akan jadi beban mubazir. Selama ini topik seperti ini nggak dibahas di khutbah-khutbah Jumat gitu ya. Jadi kalau di khutbah-khutbah Jumat ya nggak ada tuh gitu kan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita merintis jalan kaya dengan tidak mubazir. Kan nggak ada Bapak Ibu. Ya, di khutbah Jumat yang kita kaji ya iman takwa gitu ya. Bolak-balik di situ. Makanya kajian ini sangat penting untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya, yuk sama-sama kita melihat pada diri kita sendiri. Jangan-jangan ternyata kita sebenarnya kalau rumah kredit boleh-boleh aja, tapi lihat di sininya nih. Apa yang membedakan antara beban ya, antara beban dengan aset? Perbedaannya ada pada cash
flow atau alur uang. Kalau cash flow-nya out, itu namanya beban. Jadi rumah itu ada apanya sih? Bayar listrik, bayar air, bayar internet gitu ya, bayar keamanan dan seterusnya. Itu berarti cash flow out. Nah, kalau dia ya cash flow-nya in, itu namanya harta atau aset. Nah, di sini yang membedakan. Orang yang kaya, saya kasihnya warna hijau. Ya, orang yang kaya dia nggak pernah beli yang di sebelah kanan, Bapak Ibu, ya, atau beban. Yang dia beli adalah ini. Nah, ini dia. Ini warna hijaunya nggak kelihatan ya. Coba saya ganti warnanya. Mudah-mudahan ini lebih kelihatan ya. Ya, jadi orang yang kaya, nah ini bedanya. Orang yang kaya itu adalah orang yang dia membeli, ya, dia selalu berpikir, apakah ini merupakan aset untuk saya? Sehingga akhirnya suatu saat aset ini akan berbalik menjadi pemasukan lagi. Ya, aset ini akan berbalik menjadi pemasukan. Ini yang disebut sebagai orang rich. Tidak peduli apakah Anda gajinya 2 juta, pemasukan Anda 5 juta, atau pemasukan Anda 10 juta, kalau alur uangnya adalah alur uang yang seperti ini, maka Anda menjadi kaya hari ini juga. Oke? Apa saja itu harta? Ya, bisa jadi barangnya sama dengan yang sebelah. Ya, itu bisa jadi rumah, tapi rumahnya apa? Rumahnya punya pemasukan, ya kan? Atau kalaupun seandainya nggak punya pemasukan, rumahnya itu baiti jannati gitu. Rumah yang baiti jannati, rumah yang adem, rumah yang ketika masuk itu istirahat, dia sehat, lalu kemudian akhirnya dia bisa mengerjakan berbagai macam hal, gitu. Ya, nah itu disebut sebagai aset. Bisa juga kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya dibuat sewa, gitu ya. Kendaraannya dibuat sewa, sehingga mendapatkan penghasilan, sehingga akhirnya penghasilan. Ya, nah disinilah yang saya mau tulis ini, Bapak Ibu, emas. Emas itu di mana? Banyak orang yang berpikir bahwa saya beli emas untuk apa gitu. Ya, saya beli emas untuk apa? Ya, hanya jadi nggak jadi apa-apa, nggak dipakai gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya, orang yang kaya, dia selalu berpikir bagaimana kalau seandainya uang yang sekarang saya miliki suatu saat nanti bisa digunakan kembali untuk menjadi pemasukan saya berikutnya. Maka emas itu masuknya di harta. Ya. Emas itu masuknya di harta. Kalau bicara tentang ini sehat. Sehat itu harta, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau ini nggak sehat ya, yang nggak sehat itu masuknya di sini. Kita nggak ngomong sakit ya, tapi ngomongnya tidak sehat, gitu. Terus kemudian di sini ya irit, lawannya mubazir. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita udah tahu nih ya, apa yang membedakan antara orang poor ya, orang yang poor, orang yang middle dengan orang yang rich. Nah, si ibu tadi, Ibu Mawar tadi menyadari, oh ternyata Pak Nas, saya itu masuknya di middle. Middle ini ya sok kaya, dia merasa dirinya tuh wah gampang gitu, saya masih gaji gede. Tapi ketika keadaan kayak COVID sekarang, 2 tahun ada COVID dan seterusnya, itu gampang banget turun levelnya ya menjadi orang yang ya di bawah, yaitu poor. Sangat rentan sekali. Ya, sangat rentan menjadi poor. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu bedanya ya. Siapa yang akhirnya sekarang sudah tahu bedanya? Orang rich, middle dengan poor. Boleh angkat tangannya ya. Saya mau sekalian tahu ya responnya ya. Oke ya, banyak yang angkat tangan. Sip. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semua ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang rich, middle, poor ya. Nah, makanya di sini judul saya adalah merintis jalan kaya dengan emas dan dinar ya. Nah, emas itu adanya di harta. Kemudian ada juga properti misalnya Bapak Ibu ya. Properti pasti ya, properti. Jadi inti dari alur keuangan orang kaya ini adalah dia membeli sesuatu yang suatu saat ya keuangan itu atau aset itu akan memberikan timbal balik pada dia sehingga masuk uang lagi. Bisa juga bisnis
bisnis-bisnis sampingan seperti sekarang, peluang bisnis, ya. Sekarang ini kan kita bicara peluang bisnis Bapak Ibu nih, gitu ya. Peluang bisnis. Pak Nas, ini peluang bisnis apa sih? Ya udah, nanti bismillah. Ya, Bapak Ibu buka aja dulu, open mind dulu. Karena bisnis-bisnis itu adanya di aset. Ketika Bapak Ibu mampu untuk menjadikan ini sebagai bisnis sampingan, mungkin kerja Bapak Ibu sebagai guru, tapi punya bisnis ya, sampingannya punya pom bensin, punya villa, ya kan? Nah, itu berarti ya, ya guru yang tajir itu, ya. Guru yang tajir, guru yang pelan-pelan. Ya, sebentar. Ya. Dia profesinya sebagai guru, tapi ya, profesinya sebagai guru, tapi dia betul-betul mampu untuk mengendalikan keuangannya. Ini yang betul-betul kita harap, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ada bisnis-bisnis sampingan. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Allah kasih rezeki harta demi harta itu dalam surat Nuh, surat 71 ayat 12. Wa yumdidkum bi amwalin, akan Allah tambahkan harta demi harta demi harta. Wa banin, ya. Wa yaj'al lakum jannatin, anak-anak. Kemudian juga kebun-kebun. Kebun-kebun di sini artinya bisnis-bisnis. Jadi Allah mendefinisikan harta di dalam Al-Qur'an. Nah, ya, sekarang kita balik ke materi kita. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu bisa langsung segera menjadi rich. Ya. Bapak Ibu bisa hari ini juga langsung menjadi kaya. Ya. Bagaimana caranya? Mengubah mindset. Mindset kita ubah. Bahwa kaya itu bukan dilihat dari ya kendaraan, mobil, rumah dan seterusnya. Karena Bapak Ibu percaya nggak percaya, kalau sekarang nih kalau Bapak Ibu udah tahu yang namanya ini gitu ya. Ya tahu nih grafik ini, nggak mungkin orang kaya itu flexing, nggak mungkin menampilkan bahwa dirinya kaya, nggak mungkin, pasti diumpetin Bapak Ibu, ya pasti diumpetin ya hartanya. Kenapa? Karena dia beli harta pasti disimpan, orang nggak tahu ya. Kenapa? Karena dia disimpan di harta. Tapi kalau seandainya ya orang-orang yang memang belum kaya itu biasanya flexing, gaya, mobilnya bagus dan segala macam, padahal belum sanggup dia untuk seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu ya, ini saya supaya lebih rapih ya. Nah, lebih rapih nih gitu ya. Gambarannya ya, ini saya bagi dua, aset ini bagi dua. Aset itu yang di atas ini adalah aset tangible asset namanya, atau aset yang kelihatan ya. Kalau yang ini yang di bawah ini adalah aset yang tidak kelihatan atau intangible. Intangible asset. Nah, beban juga begitu ya. Ini adalah namanya tangible liabilities, yang di sini adalah intangible liabilities ya, atau nggak ketahuan ya, beban nggak ketahuan. Beban yang kelihatan itu apa? Kredit, utang atau amanah, piutang. Bapak Ibu selama ini gampang nggak minjemin uang ke orang? Kasihan Pak Nas gitu, ada orang pinjem dong aku gitu kan, pinjem uang dong aku, akhirnya gampang banget ngelepasin. Tapi pada saat mau ditagih gitu, ya ada nggak di sini yang pas mau ditagih galakan dia gitu Bapak Ibu ya? Ya pernah ngalamin ya. Nah ini piutang itu beban Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin kalau ada orang datang ke kita, dia meminjam duit 1 juta. Jangan kasih 1 juta, mohon maaf ya gitu. Kalau 1 juta saya nggak ada budgetnya. Tapi ini 100.000 kamu nggak usah kembaliin gitu. Kalau memang benar-benar mau bantu, jangan dipinjemin, tapi dikasih. Karena ya kalau piutang itu beban, kalau sedekah itu aset. Nah ini bedanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngutang-ngutangin orang. Bapak Ibu juga ngutang, gaya ada orang minjem datang akhirnya kita gampang ngutangin gitu ya, atau ngamanahin gitu. Sementara sedekah itu adalah aset. Nah ini dosa. Dosa itu beban yang nggak kelihatan. Jadi dosa-dosa kita, riba, pemusuhan, persaingan, mubazir, kebodohan atau tidak cerdas gitu ya. Ini saya mohon izin ya, nggak pakai disiplin kata di sini karena biar dong gitu. Oh iya, kita nggak buka mindset gitu ya, kita nggak belajar, itu adalah beban sebenarnya. Gimana nggak beban Bapak Ibu ya, menjadi korban dukun-dukun kan ya, datang ke orang pinter katanya ya. Kenapa kita datang ke orang pinter? Karena kita ngerasa bahwa diri kita sebenarnya nggak pinter, makanya datang ke orang yang pinter gitu. Harusnya kan
dengan kita belajar akhirnya jadi tahu, oh gitu ya. Makanya kita berterima kasih nih sama pesulap merah gitu ya. Pesulap merah lagi terkenal lah ya. Jadi di Indonesia terkenal cuma 2 orang aja sekarang ya, pesulap merah sama Ferdi Sambo. Pesulap merah adalah aset, ya Ferdi Sambo beban ya. Nah, tidak sehat dan lain-lain ya. Nah, sementara beban ini rumah yang maksain lah kalau bahasa saya, kendaraan yang maksain, traktir berlebihan, kongko, kafe-kafe, barang-barang lucu dan lain-lain, ini beban. Sementara aset adalah emas, properti, bisnis sampingan, rumah sewa, rumah baiti jannati, kendaraan sewa, sahamnya tapi saham syariah ya. Kalau saham-saham stok dan segala macam saya nggak sarankan. Kemudian kalau yang aset yang nggak kelihatan, keberkahan, silaturahim, jaringan, ilmu-ilmu seperti ilmu magnet rezeki dan ilmu-ilmu yang lain, itu adalah aset. Silakan Bapak Ibu ya mengambil aset banyak-banyak ya, sedekah, sehat dan lain-lain. Nah, ini cash flow keluar, ini cash flow masuk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang akhirnya sudah tahu, oh ternyata jadi kaya gampang. Halo? Ya, kalau ditanya halo jawabannya hai. Halo? Hai. Oke, jadi Bapak Ibu ya, jadi kaya gampang nggak? Gampang. Yang penting sekarang ini kita punya aset. Ya, kalau udah punya aset, Bapak Ibu sudah kaya dan akhirnya kita merintis jalan kekayaan dengan aset itu. Ya, nah sekarang sudah tahu kan bagaimana jadi kaya? Jadi kaya adalah alur keluar uangnya adalah ke aset, betul? Ya, alur keuangannya adalah ke aset. Itu caranya menjadi kaya. Kapan? Kapan bisa jadi kaya? Ya, Bapak Ibu kapan mau jadi kayanya? Hari ini, ya. Jadi jangan nunggu pulang, ya. Jangan nunggu pulang dari hari ini. Bapak Ibu putuskan, saya mau menjadi orang yang kaya hari ini juga. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua, ya. Tepuk tangan yang meriah, ya. Begitu jaga tepuk tangannya, ya. Yang lebih meriah lagi, ya. Tos kanan kiri, tos kanan kiri. Anda luar biasa, ya. Biar energinya kerasa. Wah, senang sekali saya, ya. Ini jadi rame ya, alhamdulillah ya. Yes, Bapak Ibu. Ternyata ya selama ini yang akhirnya kita tidak ketahui apa definisi ini. Nah, sekarang saya mau fokus ke emas nih Bapak Ibu. Tadi kan aset beban gitu ya, itu ada kata-kata emas. Nah, yuk sama-sama karena hari ini untuk bahas properti saya juga termasuk trainer properti ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bicara lagi ya kapan-kapan tentang bagaimana properti, strateginya, bagaimana membeli properti yang baik dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan bicara tentang emas nih Bapak Ibu ya. Kenapa emas ya? Kenapa emas? Kenapa emas bisa menjadi jalan kaya bagi Bapak Ibu semua? Ya, pertama adalah ya emas itu tidak kadaluarsa. Ya kan? Emas itu nggak kadaluarsa sampai kapanpun Bapak Ibu ya. Mau 300 tahun lagi atau seperti hadis seperti surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kan 309 tahun. Ya. Tidur, pas bangun uangnya masih laku. Nah, itu tuh kan, ya. Tahu nggak Bapak Ibu kisah Al-Kahfi? Tahu ya? 7 pemuda tidur, lalu kemudian ketika bangun, kita lapar nih gitu kan. Ya udah, nih pakai bawa uang perak dah gitu kan. Ya kalau dulu emas dan perak lah gitu. Terus kemudian ketika di pasar laku. Ya, kenapa? Karena memang dia membawa nilai intrinsik. Coba sekarang Anda tidur bawa ya uang 1 juta ya di bawah bantal Anda gitu. Terus bangun 309 tahun lagi gitu loh. Ya. Ya. Coba bangun sekarang 309 tahun. Kira-kira gitu ya, uang rupiahnya masih laku nggak Bapak Ibu? Yes, nggak laku. Nah ini yang pertama, dia nggak kadaluarsa. Yang kedua, tidak terkena inflasi. Sampai sekarang, ya harga kambing ya segitu-gitunya. Jadi sebenarnya kalau dibilang, kenapa ya Pak Nas sekarang nih harga bensin naik? Enggak ada bensin yang naik. Nggak ada Pertamax yang naik, nggak ada. Nggak ada telur yang naik. Kenapa? Yang ada itu harga rupiah yang turun. Ya, nggak ada harga yang naik. Harga itu tetap sama. Cuma ada yang namanya inflasi. Terjadi penurunan nilai uang. Sehingga akhirnya harga-harga jadi tinggi. Berikutnya adalah tidak bisa dipalsukan. Jadi emas ini nggak bisa dipalsukan Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dipalsukan. Ya. Kalau ada palsu gitu tinggal datang. Kan di setiap sudut di seluruh dunia itu ada toko emas. Ya, jadi nggak mungkin ada yang berani memalsukan. Yang berikutnya, untung jika disimpan. Lebih untung jika didagangkan. Nah, ya, sudahlah emas itu harta. Terus kalau kita bisa menjadikan itu sebagai bisnis,
makin keren. Nanti akan disampaikan sama Ustadz Habus dan Pak Rozi gitu ya tentang peluang bisnisnya. Nah, jadi ini adalah data kenaikan harga emas ya itu dari tahun 94 Bapak Ibu. Tahun 94 ya sempat ya waktu itu ada konflik ada kerusuhan di Indonesia ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu tahun 98 ya. Sehingga akhirnya harga emas itu langsung melambung tinggi ya. Terus kemudian akhirnya datar lagi tapi makin lama makin naik nih. Terus ya sampai kemudian ini adalah pada saat Covid ya. Saat Covid langsung naik tinggi gitu ya. Nah, ya ini dia ya. Harga emas itu makin lama makin tinggi ya. Itulah kenapa emas ya. Pernahkah Anda bertanya kenapa satu kambing pada zaman Nabi ya saat itu 1 dinar, sekarang ini juga 1 dinar. Jadi zaman Nabi itu 1 dinar 1 kambing. Sekarang ya nih Bapak Ibu ya, zaman Nabi itu 1 dinar sama dengan 1 kambing. Sekarang 1 dinar ya itu 1 kambing plus bumbu-bumbunya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya malah harga makin murah. Coba pegang dinar khairul razikin gitu 1 dinar gitu ya. Mau beli kambing itu lebih loh. Ya, lebih. Kenapa? Karena harga kambing turun. Ini loh unik. Ya. Jadi bukannya tetap malah harga emas itu yang superior, ya. Nah, kemudian sekarang bicara tentang alasan iman. Kalau tadi kan alasan logika, ya, emang iya naik sih gitu. Tapi sekarang pertanyaan saya nih Bapak Ibu, yakin nggak kalau di Al-Qur'an tuh menjelaskan segalanya? Yakin? Yakin? Al-Qur'an menjelaskan semuanya? Yakin Bapak Ibu? Yes, yakin. Sekarang pertanyaannya, apakah Al-Qur'an menjelaskan tentang uang? Ada nggak ayat yang menjelaskan tentang uang di dalam Al-Quran? Kalau kita yakin bahwa gitu kan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, pasti Allah menjelaskan tentang yang namanya uang. Apa bentuk uang dalam Al-Quran? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, apa bentuk uang di dalam Al-Quran? Coba jujur, ya kita jujur mengatakan di dalam Al-Quran tuh bentuk uang itu bentuk harta itu apa? Benar sekali Bapak Ibu. Bentuk uang di dalam Al-Quran adalah dinar, ya. Bentuk uang dalam Al-Quran adalah dinar ya atau emas dalam surat Ali Imran ayat 75. Dirham atau perak dalam surat Yusuf ayat 20, juga dalam surat Al-Kahfi gitu ya ayat ke 17 atau 18. Nah, di Indonesia nih ada yang waduh, gimana nih kita ngomongin tentang emas dan perak nih? Tenang aja, di Indonesia itu menjalankan agama itu dijamin oleh undang-undang pasal 29. Undang-undang dasar ya bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Artinya gitu ya, kita yakin kok. Ya, kita bicara tentang emas dan perak ini bicara tentang bagaimana keyakinan, bahkan gitu ya. Penggunaan emas itu adalah untuk penghitungan zakat, rukun Islam yang ketiga ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat yang keempat. Ya. Jadi rukun Islam. Ya, penggunaan emas itu adalah untuk penghitungan zakat. Cuma sekarang ini kan akhirnya dikiaskan. Loh, barangnya masih ada kok dikiaskan. Emasnya masih ada hari ini. Kenapa kok dikiaskan? Ini juga menjadi apa ya? Menjadi kritisi buat kita gitu. Kenapa kok dikiaskan ke rupiah sementara emasnya masih ada hari ini? Kalau dikiaskan itu kalau barangnya udah nggak ada. Tapi sekarang ada akhirnya untuk penghitungan zakat gitu ya. Nah, ini dalilnya tadi ya. Wa min ahlil kitabi ma in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin ya. Nah, jadi ada kata-kata di dinar itu. La yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Kemudian dalam surat yang Yusuf ya, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, itu hanya beberapa dirham. Jadi perak atau emas dan perak itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, pasti ada maksudnya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, kita menjalankannya sesuai dengan yakin kok. Ya, begitu juga dengan zakat nih. Sebelum masuk ke zakat. Emas itu untuk keamanan masa depan kita. Di masa depan itu kita pasti memiliki keperluan.
beli kendaraan, beli rumah, renovasi, pendidikan anak, umroh haji, traveling, dan lain-lain. Nah, kan kita di masa depan pasti punya cara. Nah, cara pasti punya dream, impian. Nah, cara untuk mewujudkannya itu cuma dua, Bapak Ibu. Satu, nabung, dua, nyicil. Nah, Bapak Ibu mau milih yang mana? Ya, coba jawab dulu. Mau milih yang mana? Ya, karena cara mewujudkan impian kita di masa depan itu hanya dua, nabung, nyicil. Nah, itu dia. Selama ini masyarakat kita akhirnya terjebak pada mencicil. Udah deh, gampang deh, ada apa-apa nyicil aja, ada apa-apa pay later aja gitu. Ya, kemarin saya mesen ke Surabaya itu tiket gitu. Terus pas mau bayar ada pilihan. Apakah mau dicicil 12 bulan? Ya Allah, tiket ke Surabaya dicicil. Ya, ya. Ini karena masyarakat kita nih Bapak Ibu, ya. Ada apa-apa? Pay later dulu deh, pay later dulu deh, pay later. Coba berapa banyak korban-korban pinjol Bapak Ibu. Jadi kita bicara ini nih, bicara solusi bagi masyarakat kita. Maka yuk paksakan menabung. Ada dalam surat Yusuf. Ya, kenapa surat Yusuf itu ada? Kenapa kok ada ilham mimpi yang Allah kasih? Ilham mimpi kepada Nabi Yusuf itu kan firman Allah. Firman Allah itu untuk apa? Menabung. Karena ada satu masa di mana atau sapi yang kurus, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Itu tanda apa? Menabung. Jadi Al-Quran udah ngajarin, kita malah nggak mau. Tapi pas pay letter ngiklan, kita kok ya mau gitu. Kredivo, sefleksibel itu. Ya. Halo, ini katanya senyum-senyum karena ya ada loh yang tahu-tahu tiba-tiba gitu buka Shopee gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba muncul tawaran, istri beli gitu. Karena barangnya lucu, nggak punya uang gitu kan. Nyicil aja, suaminya nggak tahu. Ada begini, banyak. Yuk sama-sama kita didik masyarakat kita gitu ya. Jadi apapun yang kita inginkan itu cuma ada dua cara. Menabung dulu. Mau beli motor, cash. Mobil, cash. Rumah, cash. Gitu dong harusnya. Tiket pesawat, cash. Masa iya sih? Ya, kita nyicil-nyicil. Ya. Jadi ketika kita mulai mencicil, Bapak Ibu, berarti kita sudah dijajah. Gitu. Jadi merdeka sebenarnya itu adalah merdeka secara finansial. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua. Ya. Wah, semangat ya. Luar biasa. Nah, ini kalau tabel ajaib kayaknya waktu saya udah nggak memungkinkan, ya. Nah, sekarang bicara dinar, ya. Kenapa dinar? Tadi udah emas. Jadi emas itu ternyata menguntungkan karena memang harus. Oh ya, saya sebelum masuk itu menabung. Nabung kalau dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk uang kertas itu seperti yang kita tadi lihat, harganya makin lama makin turun. Jadi gimana? Nabunglah dalam bentuk emas. Insya Allah ada barokahnya, ya, ada barokahnya. Nah, kenapa dinar? Oke, Pak Nas, itu tadi kita udah paham deh kalau emas gitu. Tapi kenapa dinar? Kenapa harus dinar? Pertama, karena dinar lebih menguntungkan. Nah, ini dia. Dinar ini lebih menguntungkan karena spreadnya itu lebih rendah. Apa itu spread? Spread adalah selisih harga jual dengan harga beli. Contohnya, Bapak Ibu beli mobil Toyota hari ini, besok mau dijual, kira-kira gitu kan, harganya turun apa naik? Nah, turun kan? Ya, jadi kita beli nih harga Toyota, harganya katakanlah 250 juta Veloz atau apa? Veloz udah 300 sekarang ya. Veloz gitu, misalnya 300 juta. Baru dipakai 2 hari, besoknya mau dijual, apakah bisa 300 juta juga? Enggak kan? Pastinya turun, ya. Mungkin 290 atau 280 tuh, turun 10 juta, 20 juta. Itu namanya spread. Spread itu selisih antara harga jual dengan harga beli. Kenapa Bapak Ibu beli Toyota dan bukan Panda? Nah, kan ada merek mobil Panda tuh ya. Merek mobilnya Panda. Kenapa nggak beli mobilnya Panda? Kenapa? Karena pada saat dijual, harga Panda jatuhnya lebih dalam. Kan gitu. Jadi makin dalam itu si spread, makin nggak bagus. Makin tipis spreadnya, makin bagus. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu boleh memilih, mau milih yang mana? Barang-barang itu spread yang rendah apa yang tinggi? Spread yang rendah apa yang tinggi? Betul, spread yang rendah. Nah, dinar itu spreadnya lebih rendah. Kita lihat nih. Ya.
Oh, cuma ini grafik perbandingan harga produk dinar sih, ya. Nah, alhamdulillah dinar kita, ya, itu adalah yang dinar khairul razikin. Itu dinar Antam kan ada. Antam kan punya dinar juga. Ada dinar Haramain, ada dinar Public Gold, ada dinar Premium, ada dinar Nafis, dinar QBN, ada dinar Galeri 24. Alhamdulillah dinar khairul razikin, ya, itu posisinya itu di angka 3 sampai 3 sampai 7%. Ya, 3 sampai 7%. Kalau masuk di dinar club malah 0%. Ya. Artinya harga selisih dengan harga jual dengan harga beli itu ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya pastinya. Nah, kalau Bapak Ibu beli, mohon maaf ya, mohon maaf ini saya nyebutkan merek atau merek X lah gitu. Itu ketika dijual kembali itu 11% turunnya Bapak Ibu. Ya. Jadi turunnya 11%. Dinar alhamdulillah itu turunnya antara 3 sampai 7%. Emang ada sih yang dinar yang ini yang paling depan ini ya sebaiknya jangan dibeli nih karena turunnya terlalu dalam ya. Nah, ini yang dibeli adalah yang paling rendah. Jadi untuk investasi akhirnya dinar yang paling baik. Yang kedua, yang tadi pertama kan spreadnya bagus. Yang kedua, dinar ini adalah emas yang dirumuskan oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu yang bikin rumusnya Nabi gitu loh. Ini baru Albert Einstein yang bikin rumus. Bapak Ibu udah bangga sekali kan? Ya, Albert Einstein loh yang bikin rumus. Ini Isaac Newton loh yang bikin rumus. Lah ini 4,25 itu Nabi yang rumus. Nabi yang bikin rumusnya. Berapa banyak Nabi ini satu dinar? 4,25. Gitu. Kok ada kata-kata 4,25 gitu ya? Kok angkanya kok unik gitu loh Bapak Ibu. Walaupun ada beberapa pendapat yang lain ada 4,44, ada 3, sekian gitu. Cuma yang sahih itu yang 4,25. Yang dipakai akhirnya menjadi ukuran zakat. Itu 4,25 gram. Kenapa? Ya wallahu a'lam, sama seperti sholat. Kenapa sholat zuhur 4? Kenapa sholat asar 4? Kenapa sholat maghrib 3? Kenapa sholat maghrib, sholat isya 4? Kenapa sholat subuh cuma 2? Kan itu rumus namanya. Dan rumus itu wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Tapi kalau sudah kata-kata Nabi, maka in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikemukakan Nabi kecuali wahyu. Maka 4,25 ini bukan cuma Nabi yang ngomong, tapi dari Allah. Maka benarlah kata Robert T. Kiyosaki bahwa emas ini adalah ya emas ini adalah mata uang Tuhan. Yang ngomong bukan ya, yang ngomong bukan Nasrullah ya. Yang ngomong bukan ulama, yang ngomong itu adalah ya, yang ngomong itu adalah Robert T. Kiyosaki. Kenapa? Karena ada rumusnya. Ini rumus Tuhan. 4,25. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah dan nabinya itu sudah merumuskan, kira-kira Bapak Ibu, Anda mau pakai nggak kira-kira? Yes, iya Bapak Ibu. Kemudian ukuran zakat. Nah, ini dia. Ukuran zakat itu menggunakan dinar. Ya. Jadi kalau bicara tentang udah dinarnya sekarang nggak ada, ya kita wujudkan kembali nih bisa nih ada dinar. Ya. Ada dinar. Ya, 2 dinar, yang ini 2 dinar nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa dapatkan. Insya Allah di lokasi masing-masing itu Bapak Ibu bisa sambil lihat-lihat gitu ya. Nah ini ada dalilnya. Hadis nisab zakat. Laisa fi aqalla min 20 dinaran syai'un wa fi 20 dinaran nisfu dinar. Tidak ada zakat pada dinar yang jumlahnya kurang dari 20 dinar. Spesifik langsung dinar. Dan pada 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Ya, ini dalil Bapak Ibu, kuat sekali ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita mau beli emas dan dinar? Ya karena kami menjalankan agama kami. Apakah kami salah menjalankan agama kami? Enggak dong. Ya kami pengen supaya kami itu bayar zakat. Bayar zakat tuh gimana? Ya ngukurnya dengan emas. Ah udahlah ngapain sih? Udah tinggal pakai rupiah aja. Ya itu percayaan kamu, nggak apa-apa, kamu hebat. Sementara saya itu saya pengen supaya saya tuh ya seneng sama emas. Apalagi kalau udah Bapak Ibu pegang emas nih ya, itu hawa untuk belanja itu langsung turun loh. Ya, akhirnya uang kita selamat, banyak banget selamat gitu ya. Selamat uang. Wah, banyak banget testimoninya, nanti Bapak Ibu cerita deh sama teman-teman yang sudah pegang emas dan dinar. Itu hawa ketika udah pegang dinar, itu bawaannya udah nggak pengen belanja. Artinya apa? Uang kita selamat gitu.
Nah, sekarang pertanyaannya, ya ada beberapa pertanyaan. Pertama, kok jualan ayat nih Pak Nas gitu, ya. Kok jualan ayat? Kok ayat dijual-jualin? Bapak Ibu, ya ini sampai ada yang bicara seperti ini, ya sedikit ya saya jawab lah. Dikembalikan pada niat tentunya. Seperti menjual, membeli Al-Quran, jilbab, mukena, sajadah. Apakah itu menjual ayat, menjual agama? Enggak. Jadi kita juga harus luruskan niat. Jadi luruskan niat untuk syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah orang-orang yang menegakkan syariat Allah, itu lahir dari ketulusan hati. Allah saja memuji orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Ini kok ada orang-orang biasa? Ini kan Allah sendiri yang memuji. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, sementara kita menuding orang-orang yang jual jilbab itu jualan apa? Jualan ayat. Jangan dong, kesian. Ya, jangan. Sampai kemarin ada yang saya agak apa ya sih ini sih apa namanya guyon gitu saya bilang. Ya, ente sama lukisan yang dilukis ente nggak gelisah. Sama ayat Al-Quran ente gelisah. Saya bilang begitu. Ya, itu kan uang, rupiah, itu kan lukisan. Ya, apalagi sekarang uang baru itu semua lukisan perempuan nggak pakai jilbab itu. Perempuan nggak pakai jilbab menari. Saya nggak mengatakan bahwa ini nggak boleh. Ya boleh. Silakan. Cuma kalau ente gelisah sama ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di uang, kenapa ente nggak gelisah dengan lukisan yang ditulis di uang? Kan harusnya kan kegelisahannya sama loh gitu loh, minimal gitu loh. Jangan sama ayat Al-Quran gelisah gitu, sama lukisan nggak gelisah, padahal hadis nabinya jelas. Ya, semakin banyak gitu kan lukisan yang ada di rumah gitu ya, semakin malaikat rahmat nggak mau masuk. Gitu. Nah yang kedua, bukankah tidak boleh menimbun emas? Ini pertanyaan yang sering juga. Pak Nas, bukankah nggak boleh nimbun emas gitu? Nah, yang dimaksud menimbun itu adalah jika tidak keluar zakatnya. Ayat Allah jangan dipotong-potong. Hati-hati. Orang-orang yang memotong ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan diazab oleh Allah. Jadi dalam surat 9 ayat 34 itu bukan dilarang menimbun emas. Yang dilarang adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat ketika dia menyimpan emasnya. Jadi ayatnya dipotong, sama kayak gitu ya, merugilah orang yang sholat. Ayatnya dipotong. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Terus titik, kan nggak boleh, haram. Baca ayatnya terus. Jadi kalau nggak boleh menimbun emas, hati-hati. Ente memotong ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah tidak keluar zakat. Yang ketiga, apakah dengan menyimpan emas kita memperlambat ekonomi? Nah, ini pertanyaan yang sering tuh. Kamu nyimpan emas loh, nyimpan dinar, nanti ekonomi nggak bergerak. Kata siapa? Kata siapa nggak bergerak? Ya, tentu tidak, karena suatu saat emas itu akan digunakan saat tujuan investasi telah tercapai. Malah dengan kondisi saat ini menahan harta dengan emas bisa berarti menyelamatkan negara loh. Tanya Bapak Ibu, ya kepada semua ahli ekonomi dunia, sekarang ini nyimpen uang di rumah itu jauh lebih bermanfaat. Karena sekarang ini produk-produk kita adalah produk Cina, produk luar, produk Jerman, produk India, gitu kan, produk Thailand gitu. Sehingga ketika kita beli satu barang, artinya uang kita itu keluar negeri, sehingga akhirnya uang di dalam diri kita itu nggak kuat. Iya kan? Jadi ketika Bapak Ibu membelanjakan, pertanyaannya belanja kemana? Kalau belanja ke sesama, seperti nanti kita bikin Hipmari gitu, ya, Himpunan Pengusaha Magnet Rezeki Indonesia, ini yang bagus. Tapi kalau uang kita beli, ternyata tahu-tahu itu uangnya nyampainya ke Cina, itu nggak memperkuat uang kita. Nah, jadi kita simpen uang ini bukan untuk apa-apa. Suatu saat nanti, pada saat dapat tanah yang bagus, dapat rumah yang bagus, dapat kendaraan yang harganya pas, terus kemudian akhirnya kita bisa beli, punya purchasing power-nya. Itu namanya daya beli. Jadi memiliki kekuatan daya beli. Secara ekonomi, orang yang sebuah negara yang memiliki purchasing power itu akan selamat gitu hari ini. Nah, jadi dengan menyimpan emas dan dinar kita, gitu ya, itu insya Allah akan menjadi jalan menyelamatkan negara. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua ya. Aduh, Masya Allah ya.
Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau cerita. Ya, terakhir ini saya mau cerita tentang kisah pergi haji secara ajaib dengan wasilah emas dan dinar. Waktu itu saya dapat ceritanya, cuma saya mau apa eh, lebih detail lagi nih gitu ya. Jadi ada seorang gitu ya, seingat saya itu tukang jualan apa gitu ya. Dia tuh nggak bisa beli dinar, nggak bisa beli seperempat dinar kan kita 1 juta. Akhirnya dia mulai beli MR Gold karena seperempat dinar udah paling kecil, nggak mungkin dikecilin lagi. Tapi akhirnya kita punya brand namanya MR Gold. Dia beli tuh MR Gold 0,05 gram, 60 ribuan gitu. Ya udah deh, saya mau nabung emas. Dia nabung tuh 60 ribu gitu kan, beli emas gitu ya. Terus berikutnya naik ke 120 ribu gitu kan, yang 0,01, kemudian naik lagi gitu ya. 0,1 ya, 0,1 gram gitu. Terus dia naik gitu. Dalam waktunya nggak nyampe 1 tahun, dia dapat tiket haji coba. Ya, dapat tiket haji. Kan kalau pakai logika nggak mungkin. Emas emas dikumpulin baru berapa itu? Gitu ya. Paling baru 3 juta, ya. Tapi ternyata ada keberkahan di balik kita berupaya untuk menjadi orang yang menabung itu, ya. Ternyata ya orang tuanya sudah meninggal beberapa lama yang lalu, dikasih kabar sama Kementerian Agama bahwa porsi haji yang tadinya untuk ayahnya gitu ya, itu dikasih ke dia. Warisan porsi haji yang daftarnya sudah jauh sebelumnya. Dan ini juga keajaiban. Ya, Masya Allah. Nah, jadi nanti akan ada banyak keajaiban-keajaiban seperti tadi Pak Saprudin gitu kan. Ya, Bu Vivi gitu ya. Itu akhirnya setelah dia mencoba untuk menahan, ya karena pasti ada berkahnya. Ya, yang satunya uang yang nggak dapat rahmat dari Allah gitu ya, tercampur riba. Ini dia ya masih bersih gitu kan dengan apa namanya, dengan mata uang Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga Anda semua menjadi kaya dan ajaib. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua ya. Yang lebih meriah lagi ya. Segitu aja tepuk tangannya. Tepuk tangan yang lebih meriah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda.